Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman yang sedang ikut kajian pada saat ini. Ke jiwa. Ada kesehatan jiwa. Sejatinya jiwa manusia itu mengalami perubahan yang sangat cepat berdasarkan kondisi hatinya, kondisi lingkungannya, atau tentang bagaimana dia menyikapi roda kehidupan yang terus berputar, yang terkadang menyenangkan, tapi terkadang menyedihkan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kondisi jiwa manusia ini dengan 3 sifat. Allah mengatakan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada ana yang sedang di sini dan jamaah yang ada di berbagai tempat yang berbeda-beda. Mungkin pernah atau bahkan sering mendapatkan bisikan-bisikan keburukan yang kita tidak melihat siapa yang membisikkan kepada kita. Terkadang terjadi obrolan di dalam jiwa kita, saling mengemukakan argumentasi. Kamu seharusnya nggak boleh kayak gitu. Seharusnya kamu menerima. Tapi gimana ya? Ada obrolan di jiwa kita. Ya, jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Kecuali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menyebut sifat yang kedua untuk jiwa ini, An-nafsul lawwamah. Yang hafal surat Al-Qiyamah akan mendapati di awal surat Allah bersumpah, la uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan jiwa lawwamah yang senantiasa menegur. Kalau tadi jiwa itu adalah jiwa yang senantiasa memerintahkan keburukan, kadang-kadang jiwa itu sadar, seharusnya kau tidak melakukan itu gitu. Akhirnya ditegur, di situ ada penyesalan. Kadang-kala jiwa itu mencela, kenapa kau melakukan itu? Seharusnya kau nggak boleh melakukan itu. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Dan ada kondisi yang ketiga, an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Sebagaimana di akhir surat Al-Fajr Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang damai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, kembalilah kalian. Kemana mau kembali? Ke Tuhanmu. Kau adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kembalilah dalam kondisi engkau ridha dan diridhai. Senang dan disenangi. Berkumpullah masuk ke dalam jajaran hamba-hamba Allah.
masuklah ke surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mencapai ketenangan jiwa ini? Kalau kita membaca tentang kesehatan mental masyarakat pada hari ini, maka kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Beberapa penelitian menyebutkan kira-kira 1 miliar manusia hari ini mengalami gangguan jiwa. Ada yang mungkin harus dirawat di rumah sakit. Ada yang mungkin sedang di rumah, sedang di tempat kerja. Dan jiwa yang tidak tenang ini akan berdampak kepada kehidupan dia sebagai personal, sebagai anggota keluarga, atau sebagai kepala keluarga, atau sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai guru. Maka penting sekali kita membahas tentang bagaimana mencapai ketenangan jiwa. Apakah dengan mengkonsumsi obat-obatan? Apakah dengan memperbanyak healing? Orang pada healing ya, dia galau jiwanya, dia berpikir kalau dia berjalan-jalan dia akan merasakan ya ketenangan. Ya itu mungkin salah satu kunci orang mendapatkan ketenangan. Tapi nggak lama kalau itu yang jadi patokan. Apabila obat yang dikonsumsi, ya mungkin dia akan mendapatkan ketenangan sebentar. Ketika pengaruh obat itu habis, dia akan kembali berontak jiwanya. Begitu pula orang yang mungkin healing, ketika dia berada di tempat itu, ya mungkin saja dia seneng sama keluarganya, sama anak-anaknya. Selesai liburan, pulang, berantem lagi. Kacau lagi. Pertengkaran terjadi. Teriakan-teriakan yang menyakitkan. Yang membuat anak-anak pun terganggu jiwanya tatkala melihat kedua orang tuanya sedang sakit jiwa. Ahibati fillah. Kunci yang pertama agar jiwa manusia menjadi tenang adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir nggak akan pernah tenang jiwa. Orang musyrik nggak akan tenang jiwa. Iman ini adalah aman. Tatkala seorang beriman, jiwanya itu mulai tenang. Karena dia tahu kenapa dia diciptakan. Dia tahu untuk apa dia ada di sini. Dan kenapa Allah menciptakan dia. Maka beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang berhak disembah. Dan ridho. Allah mengatur segalanya. Allahu Akbar. Dia akan tenang. Ketika kita naik mamanya flying fox. Datang pemandunya. Mengatakan dipakein ini, dipakai. Kita tenang semuanya. Kita tanya, aman Bapak? Aman. Gak apa-apa. Kita naik ke sini. Ini gak apa-apa. Aman. Ketika kita yakin aman, maka kita akan aman. Subhanallah, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, bukan Islam KTP,
Bukan yang hanya sholat kalau ada perlunya. Tapi dia memang orang yang beriman kepada Allah. Dia tahu dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dia tahu bahwa Allah itu maha mulia, maha agung, maha pengasih kepada hambanya. Allah lembut sama hamba-hambanya. Subhanallah, Allah mengabulkan doa mereka. Allah tahu dengan yang tersembunyi. Allah tahu dengan isi hati kita. Dan Allah tahu dengan yang maslahat buat kita. Maka seperti apapun roda itu berputar, dia akan tenang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Dzaqa ta'mal iman." Orang ini akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan. Kapan? Man radiya billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Oh, doa ini Ustaz, saya hafal Ustaz. Pagi petang saya baca. Bukan hanya dibaca, tapi diimani, diyakini, dihayati. Ridha Allah sebagai Rabbku. Allah sebagai Rabbku. Artinya apapun ketentuan Allah berkaitan dengan hukum-hukum syariat, nggak ada dia menolak. Kan orang jiwanya akan berontak ketika dia disuruh sholat. Apaan sholat? Kenapa saya harus sholat? Puasa. Kenapa banyak orang sakit jiwa? Orang-orang yang tidak puasa sejatinya sedang sakit jiwa dia. Orang yang nggak sholat dia sakit jiwanya. Kenapa? Karena dia dari awal sudah nolak jiwanya. Loh, engkau ini hamba Allah loh. Allah itu yang memberikan segalanya kepada dirimu. Dan semua ketentuan Allah itu baik buat engkau. Ada orang-orang yang kecewa sama Allah Azza wa Jalla. Dia nggak kenal sama Allah. Dan dia kurang iman. Kalau dia kenal sama Allah, dia lebih akan suka dengan pilihan Allah daripada pilihan dirinya atau pilihan siapapun di muka bumi. Ridha Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Maka ini pondasi pertama. Syarat dan ketentuan wajib buat orang yang ingin tenang jiwanya. Dan kalau kita melihat diri kita dan jamaah yang sedang ngaji atau tetangga kita yang mereka sama-sama orang Islam tapi tingkat kejiwaannya berbeda-beda. Tingkat ketenangan jiwanya sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Yang paling penuh dengan ketenangan adalah yang paling ridha. Dia senantiasa bersama Allah, berbuat untuk Allah. Subhanallah. Abdul Wahid ibn Zaid, salah satu ulama, mengatakan Babullahil A'zam. Beliau mengatakan pintu Allah yang paling agung. Wa jannatud dunya, dan surga dunia. Wa mustarahul abidin, dan tempat istirahatnya orang-orang yang ahli ibadah. Apa itu? Ridha. Ridha sama Allah. Tadi, makanya tiap pagi petang kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan seorang yang beriman, kemudian dia berusaha untuk menambah keimanannya. Karena kita tahu iman itu naik turun. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah sampai ke awan dan angkasa sana. Dan iman itu bisa berkurang sampai habis. Maka orang yang ingin tenang,
maka hendaklah dia menambah imannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat Thaha Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat 123 sampai 127. Coba kita baca ayat ini. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Artinya, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ayat ini menceritakan tentang pesan Allah kepada ayah dan bunda kita. Tentang ayah dan bunda seluruh umat manusia. Baik yang mukmin atau yang kafir. Yang muslim, yang non-muslim, bapak ibunya satu. Satu. Orang-orang kafir, siapa bapak ibu mereka? Adam dan Hawa. Dan orang-orang Islam, Adam dan Hawa. Tatkala diturunkan dari surga, Allah dia kasih pesan. Allah kasih pesan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tapi yang berpaling, yang gak mau terima, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Sempit. Oh, boleh jadi dia orang kaya. Fir'aun kaya. Tapi jiwanya sempit sekali. Hidupnya menderita. Yakin. Karena ini keputusan Allah Azza wa Jalla. Dan pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Gak bisa ngelihat. Padahal di dunia bisa melihat. Apa penyebabnya? Menolak ayat-ayat Allah. Gak beriman dia. Dia tidak mau beriman. Dan azab akhirat itu
lebih pedih dan lebih kekal. Azab itu ada dua. Ada azab fisik, ada azab jiwa. Sakit kan ada sakit jiwa, ada sakit fisik. Dan Allah akan berikan dua azab itu kepada mereka. Dan kita tahu ya, sebagian orang terazab jiwanya sampai ingin mati fisiknya. Maka ahibati fillah, itu hal pertama. Beriman kepada Allah dan tambahlah keimanan itu dengan meningkatkan amal kebajikan. Mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kunci ketenangan jiwa adalah menyerahkan kepada Allah semua urusan. Engkau sudah beriman, ya udah serahkan sama Allah. Yakin bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihan dia. Banyak orang yang depresi, banyak orang yang stres ketika mereka tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Seorang wanita yang tahu-tahu didapat WA dari suaminya bahwa dia telah diceraikan. Apa yang dia lakukan? Ketika dia beriman dengan takdir Allah dan dia menyerahkan kepada Allah, dia selesai sudah. Sudah qadarullah ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ketika di PHK, padahal dia tidak melakukan kesalahan, karena memang pengurangan jumlah pegawai, ketika dia dapat surat pemberhentian, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pilihan Allah pasti terbaik. Tinggal kau serahkan sama Allah. Namun orang yang kurang imannya dan dia tidak bergantung full kepada Allah, maka tatkala ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang pastinya ada dalam kehidupan kita, dia akan stres, depresi, kejiwaan dia. Subhanallah jemaah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Secara jiwa nggak suka aku dengan takdir ini. Di PHK ya nggak mau lah. Diceraikan dalam kondisi dia tidak ingin bercerai, dia nggak suka. Tapi boleh jadi yang engkau benci itu baik buat diri. Dan sudah banyak peristiwa-peristiwa yang orang ini baru tenang jiwanya setelah tahu hikmahnya. Tapi kan ada proses di mana jiwanya tidak tenang. Kalau dia dari awal nerima dan menyerahkan kepada Allah, dia tenang dari awal. Subhanallah. Ada seorang tabi'in, Al-Ahnaf ibn Qais. Dia seorang tabi'in yang dikenal kesabaran, kedermawanan, ketabahannya jemaah. Bahkan jadi role model ya. Jadi apa? Role model. Jadi role model dia. Jadi percontohan dia untuk orang yang penyabar, yang nerima ya. Dia ditanya, engkau belajar dari mana kok bisa punya sifat seperti itu? Dari mana engkau? Oh, kata dia, dari Ahnaf ibn Qais. Ini dari Qais ibn Asim. Jadi Al-Ahnaf ibn Qais belajar dari sahabat Nabi yang bernama Qais ibn Asim. Dari dia, kata dia. Gimana ceritanya? Iya, pernah. Kita ini biasa datang ke para ulama, para fuqaha. Dia seorang tabi'in. Dia datang ke tempatnya para sahabat untuk belajar. Suatu hari kita datang ke majelisnya Qais ibn Asim. Lagi duduk di sana, Qais bin Asim ini duduk sambil mengikat
menaikkan lututnya, biasanya diikat orang Arab itu, jadi nggak perlu bersandar dia. Lutut sama punggungnya itu diikat dengan satu tali. Lagi duduk, tahu-tahu datang rombongan orang, bawa jenazah, dan bawa satu orang yang diikat. Mereka mengatakan dalam kondisi lagi bermajelis, ini anakmu dibunuh sama sepupunya. Yang membunuh itu sepupunya, ini keponakannya Qais ibn Asim. Qala fa wallahi ma halla habwatahu hatta faragha min kalami. Demi Allah, Qais ibn Asim itu tidak membuka talinya itu. Sebagai orang bingung ya, dia langsung berdiri marah. Dia tidak membuka dan dia menyelesaikan omongannya. Dia lagi ngomong. Ada laporan itu. Dia nggak putus. Dia lanjutkan omongannya. Setelah selesai dia ngomong. Tsumal tafat. Kemudian dia menoleh kepada anaknya yang lainnya. Dia mengatakan, Atlik an ibni ammik. Lepaskan anak pamanmu yang diikat itu. Kemudian dikasih nasihat anak pamannya. Engkau telah melakukan dosa besar dengan perbuatan ini. Dan itu hanya akan merugikan dirimu. Yang kau bunuh adalah anak saudara, anak pamanmu. Kemudian ngomong juga sama anaknya, tolong saudaramu engkau kuburkan dia. Dan antarkan 100 ekor onta kepada ibunya. Sebagai dia. Setenang itu. Maka Al-Ahnaf Ibn Qais mengatakan, aku melihat orang ini begitu tenangnya menghadapi apa yang Allah takdirkan. Nggak ada yang ingin anaknya dibunuh. Tapi tatkala seorang sudah menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla, mau diapain gitu loh. Anaknya nggak akan bisa hidup lagi. Dengan dia marah-marah, dengan dia teriak-teriak, dengan dia melempar-lempar, tidak akan merubah keadaan. Maka kalau engkau ingin jiwamu tenang, engkau serahkan sama Allah. Udah. Taib. Yang kedua, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yakin pilihan Allah adalah yang terbaik. Kalau kita baca cerita Nabi Musa sama Khadir alaihi salam, bagaimana ketika Khadir merusak kapal, bagaimana Khadir membunuh bocah itu, bagaimana Khadir kemudian merenovasi bangunan yang hendak roboh. Setelah Nabi Musa dikasih tahu, semua itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Musa tahu dengan hikmahnya, ya baru tenang jiwanya. Sebelumnya enggak. Diingkari. Gimana engkau merusak kapal orang yang dia berbuat baik sama kita? Udah dikasih tumpangan gratis, kapalnya dirusak. Itu anak bocah kecil nggak punya dosa, dipelintir kepalanya dibunuh. Itu bangunan mau roboh, engkau renovasi, nggak ada hubungan engkau sama bangunan itu. Dan seharusnya engkau minta upah sama warga kampung yang tidak mau menjamu kita. Karena orang masih bertanya-tanya. Tapi ketika sejak awal orang itu menyerahkan, selesai. Engkau akan tenang. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, ya hubunganmu sama Allah harus baik. Khusyuk. Tunduk sama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara penyambung kita sama Allah adalah sholat. Posisi yang paling dekat kita sama Allah itu adalah ketika sujud. Bukan ketika engkau ada di atas mimbar. Bukan ketika engkau berada di atas pesawat. Bukan ketika engkau berada di gedung tertinggi. Posisi terdekatmu sama Allah adalah ketika sujud. Oleh karena itu, Abu Dawud meriwayatkan hadis
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau beliau dirudung sebuah permasalahan, beliau akan melarikan permasalahan itu ke sholat. Iya, engkau butuh teman untuk curhat. Jadikan Allah kawanmu. Jadikan Allah selalu mendengar curhatan. Berhenti bikin status-status yang hanya membuat orang penasaran. Oh, mungkin kau butuh kasih sayang orang. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bukan tidak pernah ada masalah dalam hidup. Ada banyak masalah. Karena hidup ini memang berpindah dari satu masalah ke masalah berikutnya. Beliau larikan ke sholat. Sholat. Perbanyak sholat. As-salatu khairu mawdu'. Sholat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Dan kita lihat ya, demi ketenangan jiwa, manusia itu harus sholat minimal 5 waktu. Sholat wajib. Kalau mau tambah sunnah lain lagi. Pagi, subuh ya, sebelum dia beraktivitas. Nanti selesai dia beraktivitas ya. Karena kita tahu dari subuh ke zuhur itu ada banyak masalah lah. Ada banyak kerjaan, banyak hal. Kemudian dari zuhur ke asar. Kadang-kadang kita dengar masalah nggak nyaman ini tuh. Ketemu sholat asar. Dari asar ke maghrib. Ada informasi-informasi. Sholat ini terus sholat nggak berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Maka Nabi SAW mengatakan, "Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil." Barang siapa yang ingin banyak sholatnya, perbanyak sholatnya. Jadi sholat itu ibadah yang jumlahnya bebas. Itu sholat sunnah mutlak itu bebas. Kalau bicara sholat wajib udah ditetapkan, rawatib udah ditetapkan. Tapi ada waktu-waktu yang bebas engkau mau sholat berapapun. Selama itu bukan waktu larangan, sholat. Punya masalah, sholat. Udah 2 rakaat selesai, belum selesai masalahnya, sholat lagi. Hamparkan sejadahmu. Katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Tapi sebagian kita sholatnya asal-asalan. Padahal itu kunci ketenangan jiwamu. Terkadang, anak rasakan, terkadang anak terburu-buru. Karena ada satu pekerjaan, anak sholat sunnah terburu-buru. Kemudian anak ingat. Ketika sujud, anak baru ingat, ya Allah, masalah ini Allah yang akan menyelesaikan. Kenapa aku mau bergantung kepada diriku? Udah minta sama Allah. Apapun yang tadi diserahkan sama Allah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 153. Silakan dibaca. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Barakallahu fiik. Jadi menahan diri sholat. Sabar itu menahan diri. Dari mengucapkan, melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhain dan bertentangan dengan akal sehat. Tapi kan nahan itu berat. Tapi tahan kok. Terus sholat. Diceritakan ada seorang ayah ya. Yang dapat berita anak dia yang sudah dewasa, yang sudah diharapkan bisa meringankan beban orang tua. Yang orang tua sudah melihat masa depan cerah untuk anaknya.
Tahu-tahu dapat kabar anaknya meninggal dunia. Subhanallah. Itu sang ayah, dari malam dia dapat berita, dia mengatakan dia memuji Allah, lalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia sholat malam itu sampai subuh. Sholat. Kenapa? Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Maka kemudian datang ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam jiwanya. Baik, yang keempat, senantiasa merasa bahwa solusi itu dekat. Solusi untuk masalah yang dia hadapi, dekat. Dekat. Jadi perasaan itu harus ada dalam diri kita. Loh, kenapa? Karena apabila kita merenungkan kehidupan ini, kita melihat yang namanya keadaan itu berubah terus. Orang itu selalu berpindah-pindah dari kenyamanan, ketidaknyamanan. Dia menangis, kemudian dia tertawa. Dan tidak ada bala kecuali diangkat. Maka nggak perlu putus asa. Tumbuhkan dalam diri, insya Allah dekat. Dan kita tahu, musibah-musibah dunia ini nggak ada yang kekal dan abadi. Nggak ada. Orang kena penyakit, terakhir dia mati. Selesai. Berhenti gitu. Itu bicara musibah dunia. Maka Allah Azza wa Jalla di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 menekankan hal ini. Ini ayat menceritakan tentang bagaimana Allah memberikan minnah, memberikan karunia kepada Nabi SAW. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Iya. Namun beliau pernah susah hidupnya. Wa rafa'na laka dzikra. Allah diingatkan dengan kondisi Nabi SAW. Ada nikmat loh, engkau dapat nikmat loh. Walaupun engkau pernah merasakan kesusahan, kesulitan, cobaan dan ujian yang datang silih berganti, tapi ada solusi dari Allah. Ada banyak kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Nah, coba dibaca ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Barakallahu fikum. Allah mengatakan ma'a. Ma'a itu bukan sesudah sebenarnya, tapi bersama. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Orang yang tidak menumbuhkan hal ini dalam jiwanya, dia akan galau. Dan dia akan terus tanya, sampai kapan kondisi akan seperti ini? Loh, Allah udah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Apapun kesulitan itu, apabila semua manusia sudah angkat tangan, tidak dapat membantumu, Allah akan jadikan kemudahan. Bagaimana kondisi jiwa Nabi Musa dan Bani Israel? Tatkala mereka sampai ke pantai di waktu pagi, mereka hendak meninggalkan Mesir. Tahu-tahu sampai pantai gak ada jembatan, tidak ada perahu yang dapat menyeberangkan pula. Dan tatkala mereka menoleh ke belakang, Fir'aun udah nyampe. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Ini kondisi jiwa mereka. Mereka, aduh habis kita sudah. Kita akan dibantai. Kita akan ketangkap sama Fir'aun. Itu di belakang kita Fir'aun.
Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Sekali-kali enggak mungkin Fir'aun bisa menangkap kita. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk. Ini keyakinan yang harus ada selalu di diri seorang hamba. Dalam jiwa bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Ya ini semua kuncinya beriman tadi. Tahap yang kelima. Mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Engkau sudah beriman, engkau sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal, engkau sudah berbaik sangka sama Allah, yakin bersama kesulitan ada kemudahan, maka engkau harus banyak berzikir. Zikir itu amalan lisan, tapi dibaringin dengan keyakinan dalam hati. Apa faedah zikir? Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Nah, ingat. Bukan dengan liburan, bukan dengan hiburan, bukan dengan harta, bukan dengan tahta orang, bukan dengan popularitas dia akan tenang, tidak. Tapi bizikrillah. Maka isilah waktumu dengan zikir. Paling enggak zikir pagi dan petang. Paling tidak segala aktivitasmu dimulai dengan bismillah. Engkau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dakwatul makrub kata Nabi SAW. Doa buat orang yang sedang dalam masalah. Sedang. Ada orang yang masalahnya sudah pergi. Dia hanya sedih. Ada orang yang sedang cemas dengan masa yang akan datang. Padahal nggak ada masalah. Tapi kecemasan dalam jiwanya. Ada orang yang benar-benar sedang dalam masalah. Apa doanya kata Nabi SAW? Baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Baca. Atau baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baca. Pikirin. Pada saat engkau benar-benar bingung. Tadi kita bicara sholat. Sholat itu termasuk zikir. Karena kita tahu isi sholat itu ya dari awal sampai akhir zikrullah. Tapi ada kondisi perempuan nggak bisa sholat. Karena dia sedang nifas. 40 hari. Ada seorang yang habis lahiran anaknya. Diceraikan sama suami. Atau dapat berita suaminya meninggal dunia. Ada. Ya udah perbanyak zikir, kok nggak bisa sholat? Dan zikir yang paling utama juga adalah membaca Al-Quran. Dengan memaknai artinya. Baca tuh Quran. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikr. Sesungguhnya kami menurunkan zikir. Itu Al-Quran. Dan orang yang
sedang dalam kondisi tidak nyaman hatinya, kemudian dia membuka kitabullah, lalu dia mengkaji makna dan artinya, selesai baca Quran dia akan tenang. Dan ketenangan jiwamu setara dengan hubungan baikmu dengan Al-Quran Al-Azim. Baik, yang keenam, ilmu. Orang yang tahu dengan perintah Allah, larangan Allah, dia juga memahami tentang hakikat kehidupan ini, maka dia akan suka dengan ilmu. Yang sumbernya tadi Al-Quran, dia baca hadis-hadis Nabi SAW, dia datang ke kajian. Terus terang, ketika Anda membaca kitab, ya, awalnya Anda pegang handphone mamanya. Handphone ini kan ada banyak hiburan di sana. Kita buka IG, udah, kita akan tenggelam dalam dunia hiburan. 24 jam kita akan scrolling itu. Tatkala Anda tinggalkan handphone, lalu Anda baca kitab. Anda baca. 1 halaman lewat, 2 halaman lewat, 3. Ya Allah, enak sekali. Makanya beberapa orang itu sekarang menyuruh orang-orang yang sakit jiwa untuk meninggalkan handphonenya, meninggalkan semua hubungan dia dengan manusia, dan sibuk di rumah memperbaiki sholat, kemudian berzikir, lalu baca buku. Dengarkan kajian, so baca buku. Udah, gak usah dengerin kajian dulu, engkau baca buku. Soalnya kalau engkau pegang handphone, ada hal-hal lain mungkin yang kau akan baca. Tapi engkau baca buku. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Baca. Engkau akan merasakan, ya Allah, ada ketenangan di situ. Ada. Dan selesai itu, kau akan rasa, ya Allah, aku dapat ilmu ini, dapat ilmu itu. Aku baru tahu tentang ini, aku baru tahu tentang itu. Dan kita tahu ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca. Kemudian yang ketujuh, laksanakan kewajiban dan hak-hak orang. Karena jiwa yang melaksanakan tugasnya, tidak pernah menzalimin orang lain, ya, dia akan tenang gitu loh. Karena kita tahu kalau ada orang yang pernah dizalimi sama kita, orang itu akan angkat tangan. Dan dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi, itu gak ada hijab antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka laksanakan kewajiban-kewajibanmu. Tunaikan hak-hak orang. Sebagai seorang suami, laksanakan tugasmu. Kalau engkau ingin jiwamu tenang. Istri, laksanakan tugasmu. Berikan hak orang lain. Sebagai seorang anak, laksanakan tugasmu. Kita belum bicara yang ke-8 ya. Ini kita bicara melaksanakan kewajiban, menunaikan hak orang. Belum berbuat baik. Engkau sedang melaksanakan kewajibanmu untuk melepas tanggung jawab. Oh, aku sebagai seorang anak, aku sebagai seorang suami, aku wajib memberikan nafkah. Udah kasih nafkah. Sebagai seorang istri, aku harus taat nurut. Udah nurut aja. Tapi tatkala seorang istri tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan hak-hak suaminya, nggak tenang jiwa dia. Karena dosa itu akan membuat kegoncangan di dalam jiwa. Ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa, apa kata Nabi SAW? Mahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang gak nyaman di dalam jiwamu, dan engkau gak ingin orang lain tahu. Engkau gak ingin.
Orang lain tahu engkau itu seperti itu. Sedangkan orang yang berbuat baik, dia nggak ada masalah orang lain tahu gitu. Tapi ini enggak. Ini sesuatu yang dia simpan di jiwanya, bergejolak dalam jiwanya. Tapi dosa itu akan membuat nokta hitam di dalam hati, mengotori jiwa. Maka tolong laksanakan kewajibanmu, tunaikan hak orang lain. Apapun posisimu, sebagai seorang pegawai, ya udah laksanakan tugasmu. Tapi kalau atasan menyuruh untuk kemaksiatan, ya di awal kan udah dibahas beriman kepada Allah. Nggak ada yang namanya taat kepada makhluk kalau menyelisih perintah Allah yang menciptakan kita. Jadi melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak ini akan menyebabkan engkau tenang. Ada seorang istri yang punya masalah sama suaminya mungkin berbuat salah ini dan itu. Dia mengatakan, Ustadz, urusan suami anak, urusan dia sama Allah. Sudah, anak akan laksanakan tugas anak sebagai seorang istri, sebagai seorang muslimah. Nah, tenang dia di sana. Taibah, yang terakhir, yang ke-8 ya, insya Allah. Berbuat baik kepada manusia. Kalau tadi kan sekedar melaksanakan kewajiban kita. Ini berbuat baik kepada manusia. Dengan harta, kalau bicara berbuat baik itu, dengan harta yang kita miliki, dengan wibawa yang kita punyai, dengan kekuasaan, dengan ilmu, apa aja. Pokoknya kau berbuat baik sama orang sudah. Karena orang yang bakhil, Nabi alaihissalam mencontohkan ya, orang yang dermawan itu, orang yang terus berinfak, terus berbuat baik kepada orang, itu pakai baju yang sempit awalnya. Kita tahu orang kalau pakai baju sempit itu gak nyaman gitu loh. Tapi setiap kali, ini baju besi ya, baju besi yang sempit. Setiap kali dia bersedekah, baju besi itu semakin melebar. Semakin melebar. Melebar dan kemudian menutupi tangannya, menutupi tubuhnya, sehingga musuh yang akan menyerang itu akan terlempar. Pedang tidak akan dapat mengenai fisik dia karena ada baju besi tadi yang meliputi dirinya. Tapi kalau orang yang bakhil, ketika dia semakin dia tidak berbuat baik kepada orang, semakin sempit baju itu, semakin terbuka tubuhnya, terus mencekik dirinya pada akhirnya. Maka berbuat baiklah kepada orang. Benar. Engkau akan merasakan jiwa yang tenang. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, fa ulaika humul muflihun. Maka dia adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses. Kemudian yang terakhir, kali tadi yang ke-8, yang ke-9 yang terakhir ini, doa. Dan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau minta sama manusia kan gak enak. Aduh gak enak, belum tentu dia bisa bantu. Aku sudah ngerepotin dia, ini dan itu. Tapi kalau engkau minta sama Allah, Allah semakin senang sama kita. Jadi masalah-masalah dalam hidup ini, memang Allah turunkan agar manusia ini kembali kepada Allah. Angkat tangan, dia cari waktu yang mustajab, dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan, dengan dia minta sama Allah ya, dan dia yakin Allah akan kabulkan, dia akan tenang. Nabi Zakaria alaihi salam, bagaimana beliau berdoa minta anak sampai umur 100 tahun. Apa kata beliau? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku gak pernah kecewa doa sama kau ya Allah. Gak pernah kecewa. Padahal nunggu 100 tahun. Karena dia dengan minta sama Allah, dia jadi tenang. Dia yakin Allah akan kasih. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Barakallahu fiik, itu beberapa kunci jamaah untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Sekali lagi, jiwa manusia itu mengalami proses ya. Jiwa itu senantiasa membisikkan keburukan. Orang itu disuruh bunuh diri,
Orang itu disuruh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan akal sehat, wala dengan syariat. Nanti kalau sudah berbuat, jiwa itu akan mencela, kenapa kau melakukan itu? Tapi nanti akan dibisikin lagi. Sampai tingkatan mutmainnah. Tingkatan jiwa yang tenang dengan perintah Allah. Dengan ketentuan Allah. Dengan apapun solusi yang Allah berikan. Dia tenang pada saat itu. Keridhaan Allah menunggu dia. Surga Allah menanti dia. Dia kalau bicara dunia, cepat atau lambat, kita semua akan meninggalkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.